ってらっしゃい。Halo dede-dede yang cantik dan mas-mas yang ganteng. Nah, seperti biasa kita akan mereview lagi nih sebuah alur film dari negeri Konoha sesuai keinginan kalian. Iya kan? Film yang akan kita bahas kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita cantik yang bekerja di biro konsultasi. Dan di suatu ketika dia pun mendapatkan customer yang tidak hanya ingin dilayani via telepon, melainkan meminta hal yang lebih. Lebihnya lebih-lebih banget sampai-sampai kelebihan. Penasarin? Enggak. Oke lah, tanpa harus berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan suasana kantor biro konsultasi. Dan di sana juga terlihat pemeran utama dalam film ini, yaitu Huraka. Ia bekerja sebagai customer service di kantor tersebut. Suatu ketika, Huraka menerima telepon dari seorang pria yang mengaku bernama Takashi. Dengan suara gugup dan terbata-bata, Takashi berbicara bahwa ia sedang tertimpa masalah besar. Takashi pun kemudian menceritakan kepada Huraka tentang keluh kesah kehidupannya dan keluarganya. Ia mengatakan bahwa baru saja terkena PHK di tempat kerjanya. Ditambah istrinya pun pergi meninggalkannya. Dan parahnya lagi, keluarganya tidak ada yang peduli dengan Takashi. Ia sekarang merasa seperti tidak berguna lagi untuk hidup. Huraka yang mendengarkan curhatan Takashi tersebut mencoba untuk menenangkannya agar lebih bersabar. Dia pun mengatakan bahwa setiap kegagalan adalah awal kebangkitan baru. Namun sayangnya tak lama Haruka berbicara, Takashi malah tiba-tiba mematikan teleponnya. Pada malam harinya saat di meja makan, Haruka pun curhat kepada sang suami tentang masalah yang sedang dihadapi oleh salah satu customernya. Haruka pun jadi merasa iba dan kasihan. Mendengar hal tersebut, suaminya pun menyarankan kepada Haruka agar selalu ramah dan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap customernya. Eits, tapi pelayanan terbaik apa dulu nih yang dimaksud oleh sang suami? Awas kebablasan mas bro. Keesokan harinya terlihat Haruka yang sangat semangat bekerja dan langsung standby di meja kantornya. Tak lama setelah itu, Takashi pun kembali menelepon Haruka sambil mengucapkan terima kasih karena kemarin sudah mendengarkan keluh kesahnya dan mau memberikannya saran yang positif. Takashi juga meminta kepada Haruka untuk bertemu dengannya sebentar saja. Mendengar hal tersebut, Haruka pun menjadi sedikit hariwang. Haruka lalu menolaknya secara halus dengan mengatakan bahwa ia hanya ditugaskan melayani customernya via telepon. Namun si Takashi ini terus-terusan memaksa pada Haruka. Dia mengancam bakalan datang ke kantornya Haruka jika Haruka tidak menuruti keinginannya. Dan pada saat jam makan siang, Takashi pun benar-benar datang ke kantor Haruka. Ia datang sambil membawa makanan untuk Haruka dan teman-temannya. Nah, di sini nih, Haruka yang gak enakan akhirnya terpaksa menerima Takashi untuk mengobrol secara langsung. Ia pun menceritakan kepada Haruka secara detailnya tentang permasalahan dalam hidupnya. Singkat cerita, pada sore harinya, beberapa rekan Haruka pun sudah pulang. Dan hanya menyisakan Haruka yang masih lembur karena harus membuat laporan bulanan. Jam pun menunjukkan pukul 7. Haruka pun sudah selesai dari lemburnya. Ia pun bergegas pulang, tapi ternyata alangkah kagetnya Haruka ketika melihat Takashi yang datang ke kantornya malam-malam. Kemudian Haruka pun bilang bahwa kantor sudah tutup dan dia harus segera pulang. Tapi si Takashi ini tetap ngeyel pengen ngobrol lagi, karena menurut Takashi hanya Haruka lah temannya saat ini. Mendengar hal itu, Haruka pun menjadi sangat kasihan melihatnya. Ia pun mengiyakan permintaan Takashi tapi dengan syarat hanya untuk 1 jam. Mereka pun akhirnya mengobrol. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba Takashi tertunduk dan menangis. Haruka pun mencoba mendekatinya. Tapi si Takashi ini malah memeluk Haruka dengan keras hingga membuat Haruka risih. Dan disinilah awal kemalangan Haruka yang di-unboxing habis-habisan oleh si Takashi. Waduh dudu, ini tuh ibarat air susu dibalas air ketuban. Keesokan harinya, Haruka pun masuk kantor lagi. Tapi kali ini ia kurang semangat karena masih shock akibat gempuran habis-habisan oleh si Takashi. Nah, pada saat Haruka pergi ke toilet, di sana ternyata ada Takashi di dalamnya. Ia pun memaksa Haruka untuk mencicipi terung keju miliknya. Waduh, maknyus banget nih. Hari-hari pun berlalu. Si Takashi ini semakin berani saja kepada Haruka. Bahkan ia bisa melakukan kapanpun dan dimanapun. Karena terlalu sering, imbasnya membuat Haruka menjadi nyaman sama Takashi. Dia sampai-sampai membandingkan rudal suaminya dengan rudal milik Takashi. Waduh dudu, kok jadi gini ya? Dan di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Haruka yang sedang menerima telepon dari Takashi. Ia pun sedikit dandan dulu, hingga pada akhirnya Haruka sendirilah yang datang menghampiri Takashi. Tamat, ending yang menghamhamkan. Oke deh, segitu dulu alur film kita kali ini. Buat yang mau request bisa tulis aja di kolom komentar. Oke lah, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Ingat, jangan lupa untuk subscribe.